Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan masuk di bab terakhir semester 1 kelas 8, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ini ya. Setelah ini selesai untuk materi kelas 8 semester 1 ini, yang terakhir di bab kelima. Sistem persamaan linier dua variabel ini hampir sama dengan persamaan garis lurus, tapi kita di sini pemakaiannya ya hampir seperti pemakaiannya dari PGL itu sendiri, persamaannya. Kita kenalan dulu dengan persamaan linier dua variabel. Karena ini persamaan, berarti menggunakan tanda sama dengan. Karena linier berarti berpangkat 1, dua variabel berarti ada dua variabel nanti. Bisa XY, bisa AB, bisa PQ, sembarang tergantung yang membuat soal ya. Kalau dulu kelas 7 kan baru persamaan linier satu variabel, sekarang kelas 8 persamaan linier dua variabel. Semakin tinggi kelas kalian, variabelnya semakin banyak. Nanti di SMA juga ada persamaan linier 3 variabel. Oke, kita kenalan dulu. Nah, di sini bentuk umumnya seperti ini. AX plus B sama dengan C, hampir sama dengan PGL kemarin ya. Tapi nanti di sini variabelnya yang umum itu memang X sama Y. Tapi nanti tergantung, kalau ada soal cerita ya tergantung pemisalan kalian pakai variabel apa. Nanti di SPLDV atau masih di persamaan linier dua variabel, kita akan membahas tentang penyelesaiannya. Maksudnya penyelesaian itu gini. Misal ada contoh PLDV persamaan linier dua variabel Y sama dengan 4X tambah 2. Ini ya, menggunakan tanda sama dengan, variabelnya ada Y sama X, ada dua variabel dan kemudian pangkatnya 1 atau nggak ada pangkatnya di sini ya, Y sama X-nya. Nah, yang dimaksud dari selesaian atau penyelesaian dari persamaan linier dua variabel ini seperti ini. Kenapa ini titik-titik? Karena nggak terbatas ya, penyelesaiannya tak terhingga. Maksud dari penyelesaian ketika kita masukkan pasangan-pasangan bilangan ini, maka dia bernilai benar. Contoh, 0,2. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 2. 4 kali 0 tambah 2, 4 kali 0 sama dengan 0, ditambah 2 sama dengan 2. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya ketemu 2. Ketika X-nya 1, 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Y-nya ketemu 6, jadi 1,6. Itu yang dimaksud dengan selesaian atau penyelesaian dari PLDV itu sendiri. 2,10, ketika X-nya diganti 2, berarti 4 kali 2, 8 ditambah 2 sama dengan 10, berarti Y-nya sama dengan 10. Seperti itu ya, untuk penyelesaian persamaan linier dua variabel. Banyak ini, nggak terhingga. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Untuk nilai X-nya nanti nilai Y-nya menyesuaikan. Seperti itu. Contoh lagi, nah ini yang bentuk, yang pertama bentuk Y sama dengan, ini bentuknya 2X min 3Y sama dengan 12. Beberapa selesaiannya, nah ketika X-nya 0, Y-nya ini X 0, berarti min 3Y sama dengan 12, Y sama dengan negatif 4. Ketika X-nya 3, Y-nya nanti ketemu negatif 2. Ketika X-nya 6, Y-nya ketemu 0, dan seterusnya. Seterusnya ke kanan, juga seterusnya ke kiri, negatif. Ini kan hampir sama kayak PGL kemarin ya. Contoh lagi, nah ini contoh yang menggunakan variabel A dan B. 0,2, 1,-2, 2,-6, dan seterusnya. Berarti di sini yang depan ini A, yang belakang ini B. Selalu urut abjad ya. Kalau P dengan Q, berarti yang depan P, yang belakang Q, gitu ya. Sekarang ini yang disebut dengan persamaan linier dua variabel ketika dia berdiri sendiri-sendiri seperti ini. Nah, kalau dia yang disebut sistem persamaan linier dua variabel, nah dia udah bersama gini, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Kalau dia berdiri sendiri disebutnya PLDV, persamaan linier dua variabel. Kalau dia bersama dengan temannya seperti ini, dia sudah disebutnya sistem persamaan linier dua variabel. Dan selesaiannya nanti kalian mencari yang sama. Selesaian yang persamaan 1 dengan persamaan 2 pasti ada yang sama, yaitu penyelesaian dari SPLDV.
DV. Contoh gini. Persamaan yang pertama selesainya ini 0,2, 2,4, 2,6 dan seterusnya. Untuk persamaan yang kedua ini. Nah, dicari yang sama irisannya. Di sini yang sama adalah 2,6. Jadi, selesaian dari SPLDV ini Y sama dengan 2X plus 2 dan 2X plus Y sama dengan 10. Selesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Jadi ketika dimasukkan X2, Y6 itu bernilai benar untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Misal kita ambil yang 0,2. 0,2 hanya benar di persamaan atas, tapi dia akan bernilai salah di persamaan yang bawah. Ketika X-nya 0, 2 kali 0 tambah 2. 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, ini sama dengannya 10. Makanya salah. Tapi ketika kita ambil 2,6, kita masukkan ke yang atas. Y-nya 6, X-nya 2. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Benar ya, 2,6. Ketika yang ini, yang bawah. 2 kali 2, 4. Ditambah Y-nya 6, 4 tambah 6 sama dengan 10. Benar juga ya. Jadi, kalau dia sudah lebih dari satu persamaan, dia maksudnya sistem persamaan linear dua variabel. Penyelesaiannya itu berarti irisan dari dua-duanya ini ya. Seperti itu. Kemudian contoh lagi. Persamaan yang atas selesaiannya seperti ini. Yang bawah selesainya seperti ini. Jadi SPLDV ini 2X min 3 sama dengan 6 dan X plus Y sama dengan min 2 selesaiannya adalah yang sama yang mana? Ini ya, 0, min 2. Ini. Kemudian satu lagi. Persamaan yang atas selesainya, nah ini negatif. Negatif 5. X-nya ya, negatif 5, negatif 2, 1. Yang ini juga negatif 3 min negatif 1, negatif 2,1 dan seterusnya. Ini yang sama yang negatif 2,1. Ini ya yang sama. Jadi selesaiannya negatif 2,1. Nah, dari tiga contoh ini, kalau untuk yang contoh pertama sama contoh kedua, ini kan selalu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, yang ini juga 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang ini juga 0, 3, 6 dan seterusnya. Ini juga sama. Tapi yang contoh ketiga, ini dimulainya dari negatif. Nah, kapan itu dari negatif, kapan itu dari 0, tergantung sama soalnya. Jadi kita harus bisa menentukan ini kira-kira kalau dari 0 nanti ketemu yang sama apa enggak noh. Kalau mulai dari negatif, kapan mulai dari negatif. Nah, kalau langkahnya seperti ini kan susah menentukan apakah dimulai dari 0, apakah dimulai dari negatif. Itu susah. Jadi ada caranya sendiri untuk menentukan sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa metode. Kita masuk ke metode yang pertama, ada metode substitusi. Contoh, substitusi itu artinya atau mengganti ya, menggantikan. Tentukan selesaian dari SPLDV Y sama dengan 2X plus 2 dan 2X plus Y sama dengan 10. Kita tulis ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kalau menggunakan metode substitusi, itu lebih mudah jika salah satu atau minimal salah satu persamaannya dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Jadi sekali lagi diperhatikan, kalau menggunakan metode substitusi, itu lebih mudah kalau salah satu persamaan, minimal salah satu persamaannya dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Di contoh soal ini, persamaan 1 kan dia dalam bentuk Y sama dengan sekian gitu ya. Berarti ini mudah menggunakan metode substitusi. Berarti kita substitusikan yang Y sama dengan ini, kita masukkan ke persamaan 2. Jadi di persamaan 2 kan ada ini, 2X plus Y sama dengan 10. Y yang di persamaan 2 ini kita ganti dengan 2X plus 2. Seperti ini jadinya. Ini itu sebenarnya persamaan 2, tapi Y-nya ini kita ganti dengan persamaan 1. Karena di persamaan 1 diketahui Y itu sama dengan 2X plus 2. Berarti Y di persamaan 2 kita ganti atau kita substitusi dengan nilai Y di persamaan 1, yaitu 2X ditambah 2. Ini ya jadinya 2X, ini 2X. Kemudian Y
Y ini kita ganti dengan 2X tambah 2. 2X tambah 2 sama dengan 10. Jadi mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kemudian baru kita hitung 4X sama dengan 8, X sama dengan 2. Kalau udah disubstitusikan nanti variabelnya tinggal 1. Entah itu tinggal X atau tinggal Y. Kemudian setelah ketemu X sama dengan 2, kita kembalikan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu kan Y sama dengan 2X plus 2. X-nya kita substitusikan. Kita ganti dengan 2. Ini ya, 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 4, 6. Jadi himpunan penyelesaiannya 2,6. Ingat menulis HP, himpunan penyelesaian itu X, Y. X dulu baru Y. Kalau variabelnya A dan B ya, A dulu baru B. P dan Q, berarti ya P dulu baru Q, urut abjad ya. Contoh berikutnya, masih di metode substitusi. Persamaan satunya 2X min 3Y sama dengan 8. Persamaan yang kedua, X plus 4Y sama dengan min 7. Nah, tadi kan di awal disebutkan kalau metode substitusi itu minimal ada satu persamaan yang dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Di contoh nomor 1 ini ya, Y sama dengan 2X plus 2. Di sini belum ada yang dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Tapi di sini diperhatikan yang bawah. Ini koefisien X-nya 1 atau nggak ada bilangannya. Berarti bisa diubah dalam bentuk X sama dengan. Jadi persamaan yang bawah ini kita ubah dulu jadi seperti ini. X sama dengan min 4Y min 7. 4Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti ruas kiri kan tinggal X. Di X sama dengan. Nah, udah ada bentuk X sama dengan. Berarti bisa kita gunakan metode substitusi. Berarti kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. X di persamaan 1 kita ganti dengan min 4Y min 7. Ini ya, persamaan 1 itu kan 2X min 3Y sama dengan 8. X-nya ini yang setelah angka 2 kita ganti dengan min 4Y min 7. 2X berarti diganti 2 kali min 4Y min 7. Dikurangi 3Y sama dengan 8. Kemudian ini dikalikan ya. Min 8Y min 14 min 3Y sama dengan 8. Min 8 min 3 min 11. Ini min 14 pindah ke kanan jadi ditambah jadi 22. Y-nya ketemu negatif 2. Kemudian setelah ketemu Y negatif 2 sama kayak nomor 1, masukkan ke dalam sini. X sama dengan min 4Y min 7. Y-nya kita ganti negatif 2. Seperti ini ketemu X-nya 1. Jadi HP-nya bukan min 2,1 tapi 1, min 2. Ingat yang ditulis X dulu baru Y. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi diingatkan untuk metode substitusi dia mudah dilakukan jika ada minimal salah satu persamaan yang dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Kalau misal belum ada bentuk seperti itu, jika ada persamaan yang X-nya atau Y-nya koefisiennya 1 bisa diubah dulu seperti contoh nomor 2 ini ya. Ini metode substitusi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Sekarang kita masuk metode yang kedua. Metode eliminasi. Eliminasi itu maksudnya nanti menghilangkan salah satu variabel. Entah itu variabel X, kemudian menghilangkan variabel Y. Entah itu duluan yang mana, sembarang kalian nanti ya. Kita contoh. Ada dua persamaan ini. 2X min 4Y sama dengan min 8. Dan 3X plus 2Y sama dengan 12. Ini kalau kita kerjakan dengan metode substitusi, ini agak susah. Karena nggak ada dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Kalaupun kita pindah juga nggak bisa. Ini 3X, ini 2Y. Koefisiennya nggak 1. Ini 2X, ini min 4Y. Koefisiennya juga nggak 1. Bisa sih disederhanakan, tapi di sini fokusnya ke metode eliminasi. Nah, metode eliminasi maksudnya di sini kita menghilangkan
variabel X dan menghilangkan variabel Y. Jadi ada dua langkah pengerjaan nanti. Untuk menghilangkan kita harus menyamakan koefisiennya. Pertama kita hilangkan yang variabel X dulu. Koefisien X-nya dilihat. Yang atas koefisien X-nya 2, yang bawah koefisien X-nya 3. Kita harus menyamakan koefisien X-nya ini. Kayak menyamakan penyebut dari pecahan. 2 dan 3 bisa disamakan jadi 6. Kalau misal udah 1/2 tambah 1/3, kan jadinya nanti per 6 ya. Ini juga sama. Ini koefisien X-nya 2, koefisien X-nya 3, koefisien X kita samakan jadi 6. Agar yang atas X-nya jadi 6, agar yang bawah X-nya jadi 6, berarti kita kalikan. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Nanti 2X dikali 3 hasilnya kan 6X. 3X dikali 2 hasilnya juga 6X, sama. Nah, jadi langkah eliminasi seperti itu. Dan diperhatikan, kalau mengalihkan X dengan suatu bilangan, teman-temannya X juga harus dikalikan. 2X kali 3, min 4Y juga dikali 3, min 8 juga dikali 3. Persamaan atas jadinya seperti ini. Semua dikali 3. Ini jadi 6X min 12Y sama dengan min 24. Begitu juga yang bawah. Ketika yang X dikali 2, teman-temannya juga dikali 2. Jadinya 6X plus 4Y sama dengan 24. Nah, kemudian ini koefisiennya variabel X udah sama-sama 6. Bilangannya udah sama. Sekarang tinggal kita hilangkan. Menghilangkan ini 6X dengan 6X itu bisa nanti langkahnya bisa dijumlah atau bisa dikurang. Kita coba dulu. Ketika 6X ditambah 6X jadinya 12X, nggak hilang dia. Tapi kalau kita coba 6X dikurangi 6X jadinya 0. Berarti variabel X-nya hilang. Berarti ini harus dikurangi. Jadi kadang ada yang dikurang, ada yang ditambah. 6X kurangi 6X, 0. Min 24 kurangi 24, min 48. Yang ini min 12 dikurangi 4, jadinya min 16. Kalian membacanya jangan langsung ke bawah gini. Kalau langsung ke bawah salah nanti. Kalau min 12 tambah 4 jadinya nanti min 8. Tapi kalian membacanya harus min 12 dikurangi 4. Itu ya. Min 12 dikurangi 4 jadinya min 16. Begitu juga dengan ini. Min 24 dikurangi 24 jadinya min 48. Kemudian kita hitung ketemu Y sama dengan 3. Tinggal dibagi ya. Min 48 dibagi min 16. Kemudian untuk mencari X kita eliminasi yang Y. Kebalikan dari yang pertama. Yang pertama kita mengeliminasi X mendapatkan Y. Berarti untuk mendapatkan X kita harus mengeliminasi yang Y. Kalau mau mengeliminasi Y berarti kita harus menyamakan koefisien Y. Di sini koefisiennya 4, di sini yang bawah koefisiennya 2. Mau menyamakan 4 dan 2 kita samakan jadi 4. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Gini ya. Kemudian jadinya karena ini dikali 1, yang atas tetap ya. Yang bawah dikali 2. 6X plus 4Y sama dengan 24. Ini udah sama-sama bilangannya 4. Walaupun tandanya beda nggak apa-apa. Yang penting koefisien bilangannya sama-sama 4. Kemudian, ini apakah dikurang lagi? Kalau kita dikurang, apakah Y-nya hilang? Kita coba. Min 4Y dikurangi 4Y. Min 4Y dikurangi 4Y, hasilnya min 8Y. Dia nggak 0. Agar dia 0, berarti dia harus ditambah. Min 4 ditambah 4. Hutang 4 dibayar 4, lunas 0 ya, hilang hutangnya. Jadi yang lain ditambah 2X tambah 6X 8X, min 8 tambah 24 16. Jadi X sama dengan 2. Jadi HP-nya 2,3. Yang perlu diperhatikan ini, ketika koefisiennya udah sama, ini 6X ini 6X sama-sama positif, berarti dia harus dikurang. Ketika udah sama 4Y 4Y tapi di sini yang atas negatif, yang bawah positif, berarti dia harus ditambah. Jadi sekali lagi diingat, kalau tandanya sama, entah itu positif-positif atau negatif-negatif,
berarti dia harus dikurang. Kalau tandanya beda, berarti dia harus ditambah. Itu ya untuk mengeliminasi. Contoh kedua, 3x min y sama dengan min 5 dan 6x plus y sama dengan min 4. Ini bisa ya pakai cara substitusi, nanti dipindah dulu boleh. Tapi karena di sini fokusnya kita eliminasi, kita kerjakan pakai cara eliminasi. Pertama kita eliminasi yang x. Ini 3, ini 6. Berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Jadinya seperti ini. Yang atas dikali 2 semua, berarti 6x min 2y sama dengan min 10. Yang bawah kita kali 1, berarti tetap 6x plus y sama dengan min 4. Ini sama-sama 6x sama-sama positif, berarti harus dikurang. Ya, betul. Nah, ini hati-hati. Mengurangnya, negatif 10 dikurangi negatif. Karena dikurangi negatif, dia akan berubah jadi penjumlahan, jadinya negatif 6. Yang ini negatif 2 dikurangi 1, jadi min 3. Y ketemu sama dengan 2. Kemudian kita eliminasi Y untuk menentukan X. Kita lihat di sini koefisien Y-nya, kalau nggak ada angka berarti kan 1 ya. Ini 1, yang bawah juga 1. Nah, kalau udah sama, nggak perlu dikalikan seperti yang atas ini. Udah sama-sama 1, walaupun yang satu negatif, yang satu positif. Nggak perlu dikali-kalikan lagi ya. Langsung tinggal dikurang atau ditambah? Ditambah, karena yang atas negatif, yang bawah positif. Agar dia 0, berarti dia harus ditambah. Min 5 tambah min 4, jadinya min 9. 3x tambah 6x sama dengan 9x, berarti x sama dengan negatif 1. Berarti HP-nya negatif 1,2. Selesai untuk metode eliminasi. Jadi kalau pure murni metode eliminasi, eliminasinya harus 2 kali ya. Pertama mengeliminasi x, kedua mengeliminasi y, atau sebaliknya nggak apa-apa. Kemudian metode yang ketiga, ini campuran eliminasi dan substitusi. Yang paling jadi favorit nanti di metode ini. Untuk mengerjakan soal cerita atau soal langsung, yang paling enak dipakai itu biasanya ini. Pertama kita eliminasi, kemudian disubstitusi. Contoh, ada 2 persamaan ini, disuruh mencari selesaiannya. Kita tulis 2 persamaannya. Ini pakai substitusi bisa ya, ada x di sini, nanti 2y-nya kita pindah ke kanan. Tapi karena kita campuran, kita lakukan eliminasi dulu. Kalau tadi kan pertama eliminasi x, kedua eliminasi y. Sekarang karena ini campuran, jadi eliminasinya cuma sekali nanti. Bisa mengeliminasi hanya x atau mengeliminasi hanya y. Milihnya biasanya itu pilih yang perkaliannya lebih sedikit. Kalau kita mengeliminasi x, menyamakan 3 dan ini 1 ya. Menyamakan 3 dan 1, berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Kalau kita mengeliminasi yang y, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2, agar sama-sama 4. Nah, kan lebih sedikit yang dikali 2, lebih sedikit yang mengeliminasi y. Berarti kita eliminasi y aja. Tapi kalau mau mengeliminasi x juga nggak apa-apa ya, nggak harus yang y sembarang. Biasanya tapi dipilih yang pengalinya ini lebih kecil, biar hitungannya nggak terlalu banyak. Yang atas dikali 1 berarti tetap, yang bawah dikali 2 jadinya 2x plus 4y sama dengan 8. Ini udah sama-sama 4y, sama-sama positif, berarti dikurang. Jadinya x sama dengan negatif 2. Nah, ini mengeliminasi y, ketemu variabel x. Kemudian x ini kita substitusikan ke persamaan sembarang. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Tapi pilih, sekali lagi, pilih yang bilangannya kecil-kecil, biar hitungannya nggak terlalu banyak. Di sini diambil persamaan yang bawah, yang x plus 2y sama dengan 4. X-nya kita ganti negatif 2. Ini ya, x ini kita ganti negatif 2. Jadinya negatif 2 plus 2y sama dengan 4. Jadi 2y sama dengan 6, y sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya negatif 2,3. Ini yang disebut metode campuran. Pertama kita mengeliminasi sembarang, boleh x boleh y. Kemudian
Setelah ketemu, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kalau mau pakai persamaan yang atas gimana? Boleh, hasilnya pasti sama-sama, Y-nya ketemu 3. Contoh kedua, tulis persamaannya dulu. Nah, ini kita mau mengeliminasi yang apa? Kalau yang X berarti dikali 1 sama X ini berarti jadikan 10 ya. Yang X dikali yang atas kali 2, yang bawah dikali 5. Kalau yang Y, yang atas dikali 7, yang bawah kali 2, jadi 14 ya. Kita mengeliminasi yang X aja, yang hitungannya lebih sedikit. Kalau yang Y kan dikalinya 7, kalau ini dikalinya cuma 5. Yang atas kalikan 2, ketemu sekian. Yang bawah dikali 5, ketemunya ini sama-sama ini 10X dan sama-sama positif. Karena sama-sama positif berarti dia dikurang. Kemudian dikurang, kita ketemu 39Y sama dengan negatif 39. Ingat ya, pengurangannya hati-hati. Angka, lihat pengurangannya, baru lihat angka lagi. Kalau penjumlahan lebih mudah, tapi kalau pengurangan hati-hati. Ketemu Y sama dengan negatif 1. Setelah ketemu Y negatif 1, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Enak yang mana ini? Kenapa pilih yang atas? Walaupun angkanya sama-sama banyak, ini penjumlahan biasanya lebih enak. Tapi ya tergantung kalian sih ya, mau pilih yang mana sembarang. Kalau hitungannya benar, hasilnya pasti sama. Kita masukkan nilai Y sama dengan negatif 1. Ini berarti mensubstitusikan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan yang pertama. Ini ya, 2 kali min 1, 2Y. Min 2-nya kita pindah ke kanan, ketemu X sama dengan 3. Jadi HP-nya 3, negatif 1. Ini untuk metode campuran eliminasi substitusi. Biasanya yang metode favorit itu yang ini, yang paling sering dipakai. Tapi kalau eliminasi murni, eliminasi dua-duanya itu jarang dipakai, kecuali kalau ada soal uraian diminta dengan metode eliminasi. Nah, itu ya otomatis harus dua-duanya dieliminasi. Tapi kalau nggak ada perintahnya menggunakan metode apa, biasanya yang sering dipakai metode eliminasi, kemudian disubstitusi. Ada satu metode lagi yang terakhir, metode grafik. Tapi di sini metode grafik, kalian menggambar grafiknya, satuannya harus benar-benar tepat ya. Kalau kalian menggunakan buku garis, kemudian kalian garis-garisi sendiri seperti ini, menentukan satuan ini 0 ke 1, ke 2, ke 3 ini berapa sentimeternya, harus sama persis. Soalnya kalau nggak sama, kalau hanya dikira-kira, nanti nggak ketemu jawabannya. Jadi untuk metode grafik enak kalau pakai buku kotak. Kalau nggak pakai buku kotak, pakai buku garis, kalian menomori ini sumbu X sama sumbu Y-nya harus benar-benar sama, benar-benar tepat. Kuncinya di sini balik ke bab persamaan garis lurus yang melukis grafik. Kalian harus bisa melukis grafik. Jadi dari dua persamaan ini, kalian lukis grafiknya, kemudian ketemu titik potongnya, dan itu penyelesaiannya. Pertama kita gambar grafik 3X plus 4Y sama dengan 6. Nah, grafiknya nanti bentuknya seperti ini, garisnya. Di sini nggak dijelaskan lagi ya, ketemu garis ini dari mana. Kalau masih belum paham, silahkan lihat di materi PGL, persamaan garis lurus yang pertama, yang melukis grafik. Ini persamaan yang pertama, ketemu grafiknya ini. Persamaan yang kedua, yang X plus 2Y sama dengan 4, ketemu grafiknya, nah seperti ini. Lihat perpotongannya garis merah dan garis hijau. Perpotongan di sini. Koordinatnya berapa? Negatif 2,3. Jadi HP-nya negatif 2,3. Ini terlihat mudah, terlihat enak jika kalian bisa melukis grafiknya dan menggunakan buku kotak, atau kalaupun buku garis, menentukan satuannya ini harus benar-benar sama ya. Kalau nggak sama nanti pasti ini melenceng sedikit, entah agak ke atas, agak ke bawah, atau ke kanan, ke kiri. Kalau bisa membuat grafiknya ini terlihat mudah dan terlihat cepat ya. Satu contoh lagi, 5X plus 2Y sama dengan 13 dan 2X min 7Y sama dengan 13. Ini contoh yang tadi ya, yang
metode campuran yang kedua. Kita buat grafiknya yang pertama, 5x plus 2y sama dengan 13, seperti ini jadinya. Kemudian yang 2x min 7y sama dengan 13, nah di bawah ini. Dan hasilnya perpotongannya di sini, 3, negatif 1. Terlihat mudah, terlihat enak, karena di sini nggak ditampilkan hitungan dari melukis grafiknya ya. Melukis grafik kan hitungannya bisa yang X-nya dibuat 0, kemudian Y-nya dibuat 0, dan seterusnya itu. Seperti materi persamaan garis lurus. Selesai untuk persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel. Ini yang hitungan langsung ya, belum yang soal cerita. Nanti di video berikutnya akan diberi penjelasan tentang SPLDV untuk soal-soal cerita atau permasalahan yang bisa diselesaikan dengan SPLDV. Untuk materi ini, karena emang nggak ada rumusnya, nggak ada teori pastinya, jadi kalian harus sering-sering banyak mengerjakan latihan soal. Silahkan kalian cari di internet, itu banyak, ketik aja kumpulan soal SPLDV, itu pasti banyak ya. Entah itu yang pakai metode substitusi, eliminasi substitusi, atau yang pakai metode grafik. Pesannya gini, kalau nggak ada perintah harus pakai metode apa, kerjakan sembarang yang menurut kalian paling mudah. Tapi kalau di soal diperintahkan untuk silakan menggunakan metode eliminasi atau menggunakan metode substitusi, berarti harus sesuai soalnya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, selalu taati anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kalian dan kesehatan orang-orang di sekitar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.